Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 7 karyawan PT Freeport terjebak saat longsor di tambang bawah tanah Tembagapura. Helikopter yang berangkat dari Bandara Ilaga ke Bandara Timika hilang kontak, 4 penumpang dan kru belum diketahui nasibnya. Internet di Merauke kembali putus, warga kecewa. Nasib nelayan asal Merauke yang ditangkap karena melanggar perbatasan hingga kini nasibnya belum jelas. Mereka masih berada di Papua Nugini dan menjalani proses hukum. Keluarga nelayan di Merauke cemas akan nasib kerabat mereka dan hingga kini masih menunggu kepulangan ke tanah air. Rasa cemas keluarga beralasan karena nelayan sudah berada di Papua Nugini sejak 8 bulan lalu dan belum jelas proses hukum yang mereka jalani. Apakah kapal Anda juga termasuk di dalamnya yang ditahan di Papua Nugini? Iya, Pak. Iya. Namanya kapal apa itu, Pak? Bintang Samudra 92, Pak. Ada berapa ABK-nya di situ, Pak? ABK 5, Cape-nya 1, 6 orang semua. Itu sudah berapa lama ditahan di sana? Dia sekitar 6 bulan. 6 bulan, sampai dengan sekarang ini ya? Iya, Pak. Sementara ini dalam proses apa tuh kita punya kapal dan ABK di sana? Dia dalam proses Menunggu sidang kedua ini. Oh, menunggu sidang ini ya? Yang menunggu sidang. Sudah di sidang belum? Sidang pertama sudah, Pak. Sidang kedua belum. Belum ini. Nah, apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan hal ini? Saya minta bantuan kepada pemerintah. Mudah-mudahan bisa dibantu kepada kami sebagai nelayan kecil di Merauke ini. ABK saya mungkin dikasih keringan apa supaya bisa kembali secepat berkumpul sama keluarganya. Kembali ke Merauke. Kapalnya sementara ini masih berada di PNJ ya? Iya. Namanya kapalnya apa, Bu? Atipa. Atipa ya? Ada berapa banyak ABK-nya di situ? Ada 8 orang. Nah, sudah berapa lama ditahan di PNJ itu, Bu? Sudah 5 bulan kan? 5 bulan ya. Nah, saat ini sudah ada proses hukum kah sidangnya? ABK-nya itu? Belum ada. Nah, apa harapan Ibu kepada pemerintah terkait dengan? Semoga cepat ini diproses. Supaya cepat pulang. Keluarga berharap pemerintah membantu memulangkan mereka karena para nelayan ini merupakan tulang punggung keluarga. Puluhan nelayan Indonesia saat ini tengah menjalani proses hukum di Papua Nugini. Sebagian sudah dipulangkan karena selesai menjalani penahanan, sebagian lagi dipulangkan karena tidak bermasalah. Hingga saat ini masih ada 40 nelayan asal Merauke yang diproses hukum akibat melanggar batas negara di Papua Nugini. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Kero membongkar sejumlah kasus peredaran narkotika dan minuman keras ilegal dalam operasi yang digelar sejak Juni hingga September 2025. Dalam operasi ini polisi menangkap 12 orang tersangka dan menyita hampir 7 kg ganja serta ratusan botol miras oplosan. Sebagian besar ganja ini diselundupkan dari negara tetangga Papua Nugini melalui jalur tikus yang berada di perbatasan. Modus operandi yang digunakan para pelaku semakin canggih. Selain penyelundupan, mereka juga memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir dan media sosial untuk bertransaksi. Semua hasil yang ditampilkan ini adalah pengungkapan sejak bulan Juli tahun 2025. Adapun yang kami tampilkan saat ini, seperti yang kita lihat, ada narkotika jenis ganja. Ya. Narkotika jenis ganja yang beratnya mencapai total keseluruhan 6,9 kilo. Jenis ganja ini ada 12 orang. 2 diantaranya adalah warga negara asing atau warga negara Papua Nugini. Polisi juga menyita 230 botol miras oplosan ilegal dari para pelaku yang beroperasi di wilayah distrik Arso dan Arso Barat.
15 motor yang digunakan pelaku sebagai alat untuk mengangkut barang terlarang ikut disita polisi. Penyidik sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya warga PNG. Polres Kerom akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan RI PNG dan memperkuat koordinasi dengan TNI serta instansi terkait. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kerom, Papua. Untuk 2 perkara lain yang juga dipanggil. Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan Pilkada Papua berlanjut ke pembuktian pada hari Jumat. Hakim MK Saldi Isra meminta pemohon yaitu Paslon Ben Hur Karma, KPU, Bawaslu, dan pihak terkait Paslon Matius Aryoko mendatangkan saksi tidak lebih dari 6 orang pada sidang pembuktian nanti. Para pihak tersebut diperintahkan untuk hadir pada pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan hari Jumat 12 September 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan pembuktian lanjut dari para pihak. Tim hukum PTMCK pada akhir Agustus lalu menggugat keputusan hasil rekapan KPU Papua. Gugatan ke MK terkait sejumlah data hasil rekapan TPS yang berubah di tingkat kecamatan. Putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi atas perkara ini akan sangat menentukan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Papua. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.